Sungguh indah bunga Raplesia, hanya ada di kota Bengkulu. Rasa bangga dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke sawah mencari lokan, sambil menangkap ikan nila. Guru penggerak agen perubahan, ciptakan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang merdeka, sebagai wujud rasa cinta kami, CGP Angkatan 5 Rejang Lebong, terimalah persembahan dari kami. Suatu hari di sudut kantor, Ibu Ike sedang serius membaca pesan yang masuk ke grup WA. Ada informasi penting nih. Ada informasi pendaftaran guru penggerak. Apa ya guru penggerak itu? Oh, guru penggerak itu program Merdeka Belajar dari Mas Nadim. Sepertinya saya perlu ikut deh. Saya kan guru yang... Ibu Ike sedang mengingat kejadian pada suatu pagi di gerbang. Aswan terlihat berlari-lari kecil, Aswan terlambat 20 menit. Guru pada posisi penghukum. Aswan, sini kamu. Ya Bu, selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kapan sih kamu ini tidak terlambat? Maaf Bu, saya... Apa? Mau alasan apa lagi kamu? Kapan sih kamu ini nggak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak ya? Saya... Nggak kapok-kapok kamu. Sekarang kamu keliling lapangan basket 2 keliling. Kenapa saya jadi lari keliling lapangan basket Bu? Nah, berani jawab juga kamu. Sudah salah, berani jawab. Sekarang kamu keliling 5 kali lapangan basket. Sekarang. Siap Bu. Guru pada posisi membuat rasa bersalah. Kiki. Selamat pagi Bu. Kiki. Kenapa kamu terlambat lagi hari ini nak? Senang sekali kayaknya yang membuat ibu susah. Nanti kalau ibu ditegur oleh kepala sekolah, disangkanya ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini Kiki? Maaf Bu, tadi ban motor saya pecah. Astagfirullahalazim, Kiki. Kalau seperti ini, nanti ibu yang jantungan, ditegur kepala sekolah. Mau gimana ini Kiki? Maaf ya Bu, sekali lagi maaf. Ya udah, kamu masuk sekarang nanti ya. Tapi tolong jangan dibuat lagi. Besok jangan terlambat lagi. Oke? Oke, iya. Oke, Makasih ya iya. Bu. Maaf ya Bu, sekali lagi maaf Bu. Guru pada posisi teman. Sri, Selamat pagi Bu. aduh, sudah jam berapa ini Sri? Kamu terlambat lagi Sri. Maaf Ibu, tadi Ibu saya lupa membangunkan saya. Makanya saya bangun terlambat. Kamu sudah terlambat menyalahkan ibu kamu pula. Kamu ini bukannya anak yang paling kencang larinya, kok bisa terlambat? Walaupun saya lari kencang, kalau saya bangunnya terlambat, saya tetap terlambat datang ke sekolah Bu. Nah, berarti besok harus lebih kencang lagi kamu larinya ya. Oke. Jangan sampai terlambat Sip, lagi. Ibu. Ya. Baik, Bu. Bikin ibu senang dong. Iya. Ya. Ibu, bisa ya Sri ya? Oke, terima kasih Bu. Oke, dah sana masuk kelas kamu, nanti absen kamu biar ibu yang ngurus. Oke, Ibu Ada-ada baik deh. aja Terima kamu. kasih ya Bu. Masuk. Guru pada posisi pemantau atau monitor. Widya, Selamat pagi Bu. kamu tahu apa peraturan jam sekolah kita jam berapa Widya? Tahu Bu, jam 7 sudah harus tiba di sekolah. Sekarang sudah jam 7.20. Kamu tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Tahu Bu, saya harus tinggal di kelas selama 20 menit saat jam istirahat nanti. Ya betul, kamu tahu konsekuensinya demikian. Nanti jam istirahat, ketika semua teman istirahat, kamu tetap tinggal di kelas ya nak ya. Kerjakan tugas tambahan kamu karena ketertinggalan kamu tadi. Baik Bu. Oke, silakan sekarang masuk ke kelas. Terima kasih Bu.
Di ruang kantor, terlihat Ibu Ike sedang mempelajari materi pada LMS. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Bibit jagung yang kurang baik dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Bu Ike bersama rekan-rekan CGP Angkatan 5 Rejang Lebong sedang mengikuti kegiatan Google Meet ruang kolaborasi bersama fasilitator dan pengajar praktik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu. Awal mulai kesepakatan kelas seperti biasa Bapak Ibu. Seperti biasa tidak ada yang berubah. Mari Menari di atas menara, di atas menara, menari. Bagaimana Bapak Ibu? Seru Bu. Seru Bu, lagi Bu, sekali lagi Bu. Boleh Bu. Ya Bu. Mari Menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke Bu, seru Bu, seru Bu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebelum masuk sesi ruang kolaborasi, kita pada pertemuan ini membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin bertanya ini, setelah mengikuti sesi diskusi, kemudian mengumpulkan tugas mandiri di LMS, nah bagaimana menurut Bapak Ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini? Silakan Hasmen, ada yang ingin menyampaikan? Oke, baik, Pak Amsori sudah resmen, silakan Pak Amsori. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kita memberi kesempatan kepada murid kita untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka Bu. Itu aja Bu, terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar ya. Ada lagi yang resen? Oh ya, Pak Alam, silakan Pak Alam. Makasih Bu. Menurut saya Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid secara individu Bu. Itu Bu menurut pendapat saya Bu. Terima kasih. Oke, baik Pak Alam mengatakan kebutuhan belajar murid secara individu. Oh selanjutnya ada yang resen, Bu Ike resen, Bu Citra juga resen. Silakan kepada Bu Ike terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Menurut saya pada saat penerapan berdiferensiasi itu tidak hanya pada kita bisa berdiferensiasi secara konten, bisa berdiferensiasi secara proses, dan juga berdiferensiasi secara produk Bu. Itu menurut saya Bu, terima kasih. Itu ada 3 proses berdiferensiasi, mulai dari konten, kemudian proses, dan produk. Nah untuk yang terakhir ini Bu Citra, silahkan Bu Citra. Terima kasih Bu. Alhamdulillah dari LMS dan hari ini bertemu di ruang kolaborasi. Apa yang disampaikan oleh 3 teman saya di depan tadi itu sudah benar menurut saya Bu. Nah kali ini saya coba merangkum nih Bu. Bagi saya bahwa pembelajaran diferensiasi itu merupakan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan dan keberagaman individu di kelas yang berkaitan dengan karakteristik peserta didik, ketertarikan dan gaya belajar sehingga dapat merancang pembelajaran yang sesuai Bu, gitu Bu.
Terima kasih Bu. Luar biasa Bu Citra, Bu Citra itu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengcover ya keberagaman dari murid yang ada di kelas. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita beri aplaus dulu ini atas tanggapannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi kolaborasi. Saya sudah menyiapkan link boardnya. Silakan Bapak Ibu masuk ke link board masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Sudah saya bagi masuknya melalui LMS. Silakan Bapak Ibu. Siap Ibu, terima kasih. Furdi dan Bilal sedang bermain lempar-lemparan makanan di kantin. Tetapi tidak sengaja makanan tersebut terlempar kena wajah Ibu Emma. Aduh, siapa yang melempar saya? Siapa? Ini ada orang berenang. Siapa yang lempar saya? Coba Ibu tanya. Yang perempuan nih biasa lebih jujur. Siapa yang lempar? Atau kalian bertiga yang perempuan? Nah, yang laki-laki. Siapa? Perdi Bu. Iya, Purdi. Kelas berapa ini? Kelas 12 Bu. Nah, tadi Purdi, Bilal, tapi kalian berdua. Kalau begitu, ikut Ibu ke kantor, kita temui wali kelas kalian. Sekarang, ayo. Ya Bu. Bilal diajak berbicara Ibu Ike selaku wali kelasnya. Purdi, Bilal, tadi Ibu dapat laporan dari guru piket. Katanya di kantin kalian buat masalah ya? Apa yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi, Nak? Iya Bu, tadi saat istirahat pagi kami berdua main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja terkena wajah Bu Emma saat Bu Emma sedang lewat. Kalian main lempar-lemparan makanan kena Bu Emma? Iya Bu. Bilal, ada informasi lagi yang ingin kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Bu, tapi apa? kami tidak sengaja melemparnya Bu. Apakah kalian tahu sekarang kalian dalam masalah? Iya Bu. Baik, di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita sama-sama di sini akan berpikir bagaimana sih menyelesaikan masalah yang kalian hadapi ini. Kalian pasti melakukan ini, pasti punya alasannya kan? Ya, Bu. Apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Apakah kalian ada alasan mengapa kalian melakukan hal ini? Kalian merasa senang ya pada saat lempar-lemparan makanan mengenai Ibu Emma tadi ya? Iya Bu. Ya, Ibu bisa melihat kalian bahagia pada saat main lempar-lemparan makanan mengenai orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan sekolah kita. Apa yang kita percayai? Yang mana sih yang belum bisa kalian tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain Bu. Menghormati orang lain ya, dan menghormati diri sendiri. Nah, kalian ingat dengan keyakinan kelas kita, pada saat kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Emma, apakah ketika kalian melakukan itu menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Bu. Tapi kalian merasa senang kelihatannya. Menurut Ibu, ada cara lain Furdi, Bilal untuk mendapatkan kesenangan tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut pendapat kalian? Iya Bu. Nah, sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kalau kalian ke kantin, kalian bisa bersikap dengan lebih baik lagi ya. Iya Bu. Rapat perpisahan dengan berpikir pendekatan aset. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan rapat untuk persiapan perpisahan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan saran pendapat berhubungan dengan rapat persiapan perpisahan kelas 12 tahun ajaran 2022 di SMK Negeri 1 Cirebon. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan sarannya. Silakan Pak Suradi. Berdasarkan pengalaman ini Pak, kemarin kita sudah tidak mengadakan. Jadi saya juga untuk tahun ini kalau melihat
waktu. Ini kan anak-anak ini kan harus menampilkan mungkin di perpisahan cuman salam-salaman saja kan gitu. Jadi harus menampilkan. Nah, penampilan ini pasti perlu latihan, itu kan, perlu kita mengundang. Mungkin kalau saya sendiri rasanya saya tidak sanggup. Mungkin ada pendapat Saya, yang Pak. lain? Silakan. Saya juga pesimis Pak kalau kegiatan perpisahan ini akan kita laksanakan. Karena mengingat waktu juga sekarang sudah sangat mepet ya Pak ya. Karena benar kata Pak Sunardi tadi, kita perlu persiapan yang matang. Karena bukan hanya kegiatan sekedarnya saja, tapi kita nanti kan juga akan mengundang wali murid. Seperti itu Pak. Betul sekali. Yang lain ya, silakan. Saya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya sama dengan teman-teman yang lain. Saya sebenarnya agak pesimis ini kegiatan ini akan terlaksana. Dalam hal pendanaan mungkin menurut saya ini sangat membutuhkan dana yang banyak karena banyak persiapan yang harus kita siapkan. Jadi menurut saya pesimis sekali kalau ini bisa terlaksana. Silakan, ada lagi. Saya Silakan, Bu Emma. Tapi menurut saya ini saya sudah mendengar beberapa teman-teman rekan guru menyampaikan sepertinya kekurangan dan permasalahan yang kita hadapi dalam perpisahan ini. Menurut saya, apalagi menurut dana. Nah, selama ini kan dana yang paling besar itu biasa dikonsumsi. Nah, menurut saya solusinya untuk konsumsi itu bagaimana nanti kalau anak itu membawa makanan sendiri. Jadi sangat mengurangi biaya atau dananya. Ya, ada lagi yang lain, saya persilakan. Munawarah. Ya, ini menurut saya kalau bisa penampilan anak-anak ini Bapak kita tampilkan aja. Nanti yang tampil itu kan kelas 10 dengan kelas 11. Karena anak-anak kita ini sudah terbiasa tampil menari, nyanyi, dan mereka ada guru pembimbingnya di sini yang sudah berpengalaman dalam mengikuti pertunjukan seperti ini dan sering mendapatkan juara ini. Jadi anak-anak saya rasa siap untuk tampil nanti di acara perpisahan. Saya izin berbicara, Pak. Ini tadi untuk menanggapi masalah waktu, mungkin solusinya kita bisa ajak anak-anak latihan untuk persiapkan acara kita ini setelah pulang sekolah, Pak. Jadi tidak ganggu waktu sekolah. Setelah pulang sekolah kita akan latihan bersama. Seperti itu. Silakan Pak Sunardi. Kalau begitu, sepertinya bisa ini dilaksanakan. Kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, seperti biaya, kita bisa mengirimnya dengan mungkin anak-anak bawa makanan sendiri, khusus untuk kamu kita bisa siapkan. Masuk juga tadi dari penampilan Pak, itu bisa karena saya lihat sepertinya memang sekolah kita sudah ada. Saya setuju untuk bisa. Silakan, ada lagi. Pendapatnya silakan. Saya, Pak. Oke, setelah saya mendengar tadi dari Bapak Ibu sudah menyampaikan, terbuka juga pikiran saya mengenai sarana dan sarana. Sebenarnya alat-alat atau tenda itu saya juga ini terpikir oleh saya ini kebetulan saya ini ada termasuk pengurus ini Pak di kelurahan. Jadi saya ini bersedia nih, nanti saya bisa menghubungi ini mengenai tenda, mengenai kursi, peralatan gitu Pak ya. Tapi dengan syarat kita mungkin nanti hanya menyediakan uang kas sedikit untuk di RT itu. Nanti saya bisa menghubungi Pak. Jadi saya ini terbuka, jadi saya setuju sepertinya kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Oke, saya rasa karena melihat dari teman-teman tadi ya, Bapak Ibu, saya lihat tadi teman-teman ada beberapa teman bahkan melihat aset ya. Kita memang di sini memiliki aset. Pertama, kita memiliki potensi siswa. Yang kedua, kita memiliki beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan, dan kekurangan dari kita itu kita bisa memanfaatkan seperti kata Bu Elvi tadi, kita bisa meminjam ke warga sekitar. Kenapa? Karena sekolah ini kan dibangun juga oleh warga kita. Jadi sepertinya dari pendapat tadi ternyata kita memiliki aset yang bisa kita gunakan untuk perpisahan ini dilaksanakan. Jadi saya putuskan dari sekian guru kita itu hampir 70% menyetujui dengan kita mengupayakan sumber daya aset yang ada di sekolah dan kita maksimalkan nantinya. Dengan harapan dengan kita bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan memaksimalkan aset yang ada dan perpisahan dapat dilaksanakan. Maka dengan itu untuk saat ini saya putuskan harapan hari ini kita akan mengadakan perpisahan dengan memaksimalkan aset yang ada dan dilaksanakan untuk tahun ajaran 2022. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya sahkan.
Dan rapat saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Lokakarya calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Rejang Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, alhamdulillah luar biasa ya. CGP Cerdas, gembira, peduli. Iya, alhamdulillah hari ini kita bisa masih berkumpul. Kemudian kita bertemu lagi di Lokakarya ke-6. Ini sudah mendekati kita untuk Lokakarya terakhir, yaitu Lokakarya ke-7. Baiklah Bapak Ibu, karena hari ini masih pagi ya, masih pagi mungkin kita butuh semangat. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu silahkan berdiri, kita buat ruangan di tengah ini. Jadi kursinya boleh kita susun di samping. Kalau saya tepuk satu, Bapak Ibu boleh menjawab good morning. Apa? Good morning. Oke. Kalau tepuk dua kali itu good afternoon. Good afternoon. Dan kalau tepuk tiga kali itu good evening. Good evening. Dan kalau tepuk angin itu goodbye. Sudah jelas perintahnya Bapak Ibu? Jelas. Oke. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk kita membuat baris itu dua kelompok jadi ya. Ada yang kelompok 1 dan kelompok 2, kita bagi. Good morning. Oke, silakan. Mundur ke belakang, nanti yang ini boleh maju. Wah, ya. Bisa jelas Bapak Ibu? Oke. Good evening. Good evening. Oke, silakan. Goodbye. Good day. Good afternoon. Oke. Good afternoon Pak ya, kita ulangi lagi. Iya. Good afternoon. Oke, silakan. Sekarang kita ubah. Saya sebutkan hari-harinya, ucapan selamanya, Bapak Ibu tepukannya ya. Coba, good morning. Iya, oke, good. Kemudian goodbye. Iya, oke Bapak Ibu, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, mungkin boleh salah satu dari Bapak Ibu untuk menyampaikan kira-kira kegiatan ice breaking kita ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu dapat? Ya, Bu. Oh ya, silakan. Menurut saya Bu, dalam kegiatan ini kita dilatih untuk konsentrasi. Tujuannya supaya kita mengikuti perintah yang disampaikan. Ketika kita tidak konsentrasi, maka kita bisa lupa apa yang perintah yang disampaikan, sehingga tidak sesuai apa yang kita kerjakan dengan yang diucapkan. Iya, baik sekali ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Sunan. Yang pertama, konsentrasi. Oke, baiklah Bapak Ibu, silahkan duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Setelah mengikuti proses pendidikan guru penggerak, terjadi perubahan positif dalam diri Ibu Ike. Suatu pagi, Azwan terlambat lagi datang ke sekolah. Aduh, Azwan, sini nak, sini. Ya Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi, silakan duduk Azwan. Ibu mau ngobrol nih sama Azwan. Ya Bu. Maaf Bu, saya terlambat Bu. Iya, sekolah kita kan masuknya jam 7 ya Azwan. Sekarang sudah pukul 7:20. Iya Bu. Jadi bagaimana sekarang Azwan? Ini Bu, tadi saya lupa menyetel alarm di rumah Bu. Baik, menurut Azwan, keyakinan kelas yang mana nih yang perlu Azwan tingkatkan? Mungkin menghargai diri sendiri dan orang lain ya Bu? Iya, setuju. Nah, jadi apakah Azwan meyakini menghargai diri sendiri dan orang lain? Iya Bu, saya meyakini Bu. Apakah Azwan bersedia memperbaiki kesalahan dan keterlambatan Azwan? Siap Bu, bersedia Bu. Bagaimana sih cara Azwan memperbaiki keterlambatan Azwan agar tidak terlambat lagi Azwan? Mungkin saya akan menyetel alarm saya mulai besok Ibu. Baik, kalau Azwan lupa nih nyetel alarm, bagaimana ya Azwan? Mungkin saya minta tolong keluarga saya ya Bu.
Siapa yang bisa membantu Aswan mengingatkan untuk menyetel alarmnya Aswan? Ada kakak saya Bu di rumah. Oh, ada kakak ya? Ya. Selain kakak, siapa lagi kira-kira Aswan? Ibu saya ada di rumah Ibu. Baik, jadi nanti yang mengingatkan Aswan adalah ada kakak dan ada ibu Aswan ya. Kira-kira kapan nih Aswan ingin menyetel alarmnya? Mulai pulang sekolah ini langsung saya lakukan Ibu. Baik, jadi Aswan akan menyetelnya setelah pulang sekolah ini agar Aswan tidak terlambat lagi ya untuk besok. Siap Bu. Baik, apalagi nih kira-kira Aswan yang bisa Aswan lakukan agar Aswan tidak terlambat lagi? Tidak ada Bu kayaknya Ibu. Baik Aswan, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang silakan Aswan masuk ke kelas untuk belajar kembali ya. Oke Bu, terima kasih. Baik Aswan. Kita tidak benar-benar mengenal sang waktu hingga suatu ketika waktu berlaku curang kepada kita. Tanpa kita sadari, waktu telah bergerak cepat saat kita menikmati satu persatu kegiatan guru penggerak ini. Namun, ia bergerak begitu lambat saat tugas menanti bertubi-tubi. Lalu, siapa yang mengira jika dunia sempat berhenti untuk pertemuan-pertemuan ruang kolaborasi kita? Ribuan musim, bahkan ratusan kali rotasi melampaui kita saat diskusi bersama. Miliaran butiran hujan pun telah saling berebut turun lebih cepat atas langkah kaki kita yang telah tiba pada puncak lokakarya. Di dalamnya puluhan bintang telah berpindah ratusan tahun ketika tangan-tangan kita mulai saling merangkul dalam setiap kesusahan dan rasa senang menjalankan semua penugasan. Dan itu semua menjadi sebuah penggalan kisah cerita hidup kita. Kisah kita akan tertinggal dan sesekali dibagikan kepada siapa saja yang ingin mendengarnya. Tapi kisah itu akan terus menemani kita, bahkan terkadang menggoda mesra untuk kita ingat bagaimana perjalanannya. Hingga kemudian nama kita mulai diperdengarkan satu persatu, bersama dengan ragam cerita yang pernah kita jalani bersama. Di sini kita menjadi mengerti bahwa seperti gelap yang memaknai terang, seperti keributan yang memaknai persahabatan, sebuah perpisahan juga akan memaknai pertemuan kita. Waktu-waktu yang pernah kita jalani bersama adalah kenangan yang akan tetap disimpan oleh semesta. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih guru penggerak. Pembelajaran di kelas berdiferensiasi, ciptakan output yang bermutu. Demikian persembahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kisah perjalanan Ibu Ike setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak perubahan dalam dirinya dalam menyikapi murid-muridnya. Terima kasih dari kami, calon penggerak Angkatan 5 Kabupaten Rejang Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GP Cerdas Gembira Peduli.